Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, bertemu lagi dalam program kita 3 menit penuh harapan. Hari ini dan hari-hari selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar dari mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus selama dia hidup dan melayani di bumi. Saya mempelajari bahwa ada 37 kurang lebih mujizat yang dikerjakan oleh Yesus selama dia melayani. Kita akan belajar 3 atau 4 poin tiap-tiap judul ya. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 2, kisah di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, dikatakan begini Bapak Ibu. Ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikir-pikir, masalah kehabisan anggur di pesta nikah itu sebenarnya hal kecil sekali. Tidak ada yang sedang sekarat saat itu, tidak ada yang kerasukan setan, tidak ada yang butuh disembuhkan dari penyakit yang mematikan. Yang habis hanya anggur minuman di acara resepsi. Bagi kita rasanya tidak masuk akal untuk melibatkan Tuhan hanya karena minuman kurang. Tetapi disinilah hati Yesus sungguh berbeda dengan cara pikir manusia. Hal yang tampak remeh dan tidak penting di mata orang ternyata tetap layak untuk ia perhatikan. Maria tidak datang dengan rencana panjang. Ia tidak memaksa Yesus melakukan ini dan itu. Ia hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Sangat sederhana, tetapi penuh iman. Maria tahu tidak ada hal terlalu kecil untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan lihatlah cara Yesus merespon. Dia tidak berkata, cuma anggur. Itu urusan catering, bukan urusanku. Tidak. Yesus mau turun tangan. Ia tidak hanya mengisi kekurangan, tapi ia mengubah air biasa menjadi anggur terbaik. Bukan sekedar cukup, tapi melimpah dan memuliakan dia. Menakjubkan, mujizat publik pertamanya bukan membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang lumpuh, melainkan menolong keluarga agar tidak dipermalukan di pesta pernikahan. Nah, itulah hati Tuhan. Dia rindu menjaga kehormatan kita, menutupi rasa malu kita, bahkan dari hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Berapa banyak dari kita yang sering malu bercerita soal pergumulan-pergumulan kecil kita. Kita takut dikira manja, takut dianggap berlebihan, padahal Tuhan menunggu kita mau terbuka padanya. Dia tidak hanya hadir di badai besar, dia juga tinggal di detail-detail kecil hidup kita. Ia Allah yang besar, tapi hatinya begitu lembut. Mau mendengar, mau peduli, bahkan mau menyelesaikan hal yang tampak sepele sekalipun. Ada sebuah kalimat bijak berkata begini Bapak Ibu. Yang kecil di mata kita tetap besar di mata Tuhan karena kasih-Nya menjangkau sampai sudut hidup terkecil kita. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, kalau Yesus rela turun tangan menyelesaikan masalah sekecil kehabisan anggur, apalagi urusan hidupmu hari ini. Jangan ragu membawa hal-hal yang kamu anggap kecil ke hadapannya. Undang dia hadir di ruang-ruang yang sering kita anggap tidak penting, karena seringkali di sanalah air biasa diubah menjadi anggur terbaik dan kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita dan shalom.